Setelah 5 pertandingan tanpa meraih satupun kemenangan, AC Milan berharap bisa mendapatkan momentum untuk bangkit ketika menjamu Sassuolo di San Siro. Tetapi itu tidak menjadi kenyataan karena Rossoneri secara tak terduga justru kalah 2-5 dari Nero Verdi. Hanya dalam rentang 11 menit, Sassuolo berhasil mencetak 3 gol ke gawang Tatarusanu, masing-masing melalui George De Vrij di menit ke-19 dan Davide Fratesi di menit 21. Milan kemudian mencetak 1 gol balasan di menit ke-24 melalui Olivier Giroud, tetapi 6 menit berselang, tepatnya di menit ke-30, gawang Tatarusanu kembali jebol untuk ketiga kalinya melalui gol Domenico Berardi, sekaligus menutup babak pertama dengan skor 1-3 untuk keunggulan tim tamu. Di babak kedua, Nero Verdi kembali menggebrak di menit-menit awal setelah mencetak gol melalui titik putih melalui eksekusi Armand Laurenti di menit ke-47. Skor kembali berubah menjadi 1-5 di menit ke-79 setelah Matheus Henrique memaksa Tatarusanu kembali memungut bola dari gawangnya untuk kelima kalinya. Divock Origi kemudian mencetak 1 gol balasan di menit ke-81 dan merubah skor menjadi 2-5, dan itu bertahan hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, Milan kini harus puas turun ke peringkat kelima dengan 38 poin. Dan sekarang mereka telah tertinggal 15 poin dari Napoli yang semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 53 poin. AC Milan secara mengejutkan dipermalukan Sassuolo 2-5 di San Siro. Hasil mengecewakan itu membuat Milan mengukir sebuah rekor buruk sepanjang sejarah klub. Berdasarkan catatan Opta, untuk pertama kalinya dalam sejarah, AC Milan telah kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan berturut-turut di Serie A. Dan itu tentu saja semakin memburuk karena Sassuolo mencetak 5 gol. Itu berarti Milan kebobolan setidaknya 5 gol dalam pertandingan kandang Serie A untuk pertama kalinya sejak 6 April 1997, saat mereka dikalahkan 1-6 oleh Juventus dalam pertandingan yang banyak dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah klub. Milan kini telah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak September 2019. Dan yang terakhir, Sassuolo menjadi tim pertama dalam sejarah Serie A yang memiliki 5 pencetak gol berbeda dalam satu pertandingan tandang melawan Milan. Kekalahan mencolok 2-5 dari Sassuolo tak hanya menciptakan beberapa rekor buruk sepanjang sejarah klub, tetapi 5 gol yang bersarang ke gawang Tatarusanu dalam pertandingan itu menunjukkan betapa buruknya kinerja lini pertahanan Milan belakangan ini. Dari 5 pertandingan terakhir di Serie A, AC Milan telah kebobolan 14 gol. Dan 1 kebobolan di Coppa Italia melawan Torino ditambah 3 kebobolan melawan Inter Milan di Supercoppa. Itu artinya Rossoneri telah kebobolan 18 gol hanya dari 7 pertandingan saja di semua ajang kompetisi sejak tahun 2023. Dan menurut catatan Milan News, performa pertahanan Milan sejak awal tahun adalah yang terburuk dari klub manapun di 5 liga top Eropa. Pertandingan melawan Sassuolo secara nyata telah menegaskan kelemahan dalam sistem yang telah terbukti selama berminggu-minggu. Kebobolan 3 gol melawan Inter, kalah 4-0 dari Lazio, ditambah kekalahan 2-5 dari Sassuolo, menandakan bahwa Milan setidaknya kebobolan minimal 3 gol secara beruntun dari 3 pertandingan resmi. Itu adalah yang ketiga kalinya sepanjang sejarah, di mana 2 lainnya terjadi pada musim 1940 dan 1950. Kehilangan Maignan jelas sangat berpengaruh, tetapi memainkan Cyprien Tatarusanu terus-menerus juga perlu dipertanyakan. Kiper Rumania itu telah kebobolan 12 gol hanya dari 4 pertandingan terakhir. Di laga melawan Sassuolo, ia kebobolan 5 gol hanya dari 7 tembakan tepat sasaran yang dilepaskan tim lawan. Sementara saat melawan Lazio, Biancocelesti melepaskan 5 tembakan ke arah gawang dan ia kebobolan 4 gol. Singkatnya, Tatarusanu terus berjuang dan ia tidak tertolong karena performa lini pertahanan juga terus menurun dan perubahan taktis tampaknya diperlukan untuk keluar dari hasil minor ini. Raksasa perbankan dan investasi asal Amerika Serikat JP Morgan tertarik mendukung pengembangan bisnis media Serie A. Salah satu sumber mengatakan 20 klub Serie A sudah diberitahu terkait hal tersebut dalam pertemuan tertutup oleh para petinggi pada hari Kamis kemarin. Dikutip dari Reuters, JP Morgan diharapkan dapat menyediakan dana antara 700 juta euro hingga 1 miliar euro atau sekitar 11,4 hingga 16,2 triliun rupiah. Sumber tersebut mengatakan bahwa hak tersebut akan menjadi jaminan yang mendukung pembiayaan JP Morgan. Sebagai informasi, saat ini Serie A tengah mencari opsi untuk mendapatkan lebih banyak pemasukan dari hak medianya. Sama seperti liga sepak bola Eropa lainnya, Serie A juga tertinggal dari Liga Premier Inggris dalam hal pendapatan dan sedang mencari cara untuk menghidupkan kembali daya tarik globalnya.
Dalam mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, klub-klub Serie A telah mendiskusikan pembentukan unit media, sebuah langkah yang dapat membuka jalan bagi investor eksternal untuk mengambil bagian dari bisnis utama ini. Setelah upaya sebelumnya melalui investment fund gagal mencapai kesepakatan dengan Serie A atas bisnis medianya, Searchlight Capital yang berbasis di New York bersama dengan sekelompok dana yang dipimpin oleh Carlyle Group Incorporation menyatakan minat awal untuk membeli hak siar Serie A pada akhir 2022. Sumber yang sama mengatakan klub-klub Serie A mendapatkan informasi bahwa Apollo Global Management juga telah menyatakan minat menyuntikkan modal dan akan melakukan penilaian dalam beberapa minggu mendatang. Meski demikian, Apollo masih menolak berkomentar terkait kabar tersebut.